Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Berjumpa lagi dengan sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini. Bersama saya, Gabriela. Saya percaya bahwa kita semua senantiasa ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas perlindungan yang Kau beri dalam istirahat kami semalam, dan telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Mampukan serta tuntun kami agar mengerti apa yang menjadi maksud-Mu melalui renungan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang tema kasih itu mengampuni. Ayat yang menjadi bahan renungan kita diambil dari Kolose 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hal mengampuni merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh hampir semua orang, terutama jika orang yang menyakiti adalah orang terdekat atau orang yang disayangi. Banyak orang yang enggan mengampuni karena berpikir bahwa hal itu mungkin saja hanya akan memberikan keuntungan kepada orang yang berbuat salah. Dan faktanya, hubungan pun banyak yang kandas karena seseorang tidak mau mengampuni orang lain yang berbuat salah kepadanya. Cara berpikir seperti ini tentu tidaklah benar, karena sesungguhnya dampak terbesar dari mengampuni adalah bagi diri kita sendiri. Memang tidak mudah untuk mengampuni, kemudian memberi kesempatan yang kedua. Perasaan sakit hati dapat berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa ada solusi. Kalaupun ada yang bisa mengampuni, kejadian tersebut akan sangat membekas dalam hati, sehingga timbul tidak percaya terhadap orang yang telah berbuat salah kepadanya. Namun, Firman Tuhan mengajar kita untuk dapat mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tidak hanya satu kali, namun berkali-kali. Apa keuntungan yang kita peroleh dengan memberikan pengampunan kepada orang lain? Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin baik. Tuhan menghargai orang yang mau mengampuni seperti yang dilakukannya. Kedua, terbebas dari beban hidup yang tidak perlu. Di saat kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka hidup kita akan dibebaskan dari hal-hal yang membebani di dalam diri kita. Menyimpan kesalahan orang lain itu sama halnya dengan membawa sekantung sampah kemanapun kita pergi. Tidak ada gunanya dan mengganggu hidup kita. Ketiga, tubuh kita dapat terhindar dari sakit penyakit. Seseorang yang menyimpan dendam dan berpikir negatif terhadap orang lain akan memiliki rasa cemas hingga frustasi yang cukup tinggi. Dan apabila dendam itu disimpan hingga bertahun-tahun, maka resiko terkena berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung,
tekanan darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala, dan lain-lain akan semakin tinggi pula. Kita harus mengampuni karena selain daripada fakta bahwa hari ini kita telah diselamatkan karena pengampunan Bapa yang terlebih dahulu kita terima, mengampuni juga adalah perintah dan amanat agung dari Kristus sendiri. Dibutuhkan kasih yang luar biasa untuk kita bisa mengampuni. Jika kita sudah menerima dan merasakan kasih Allah dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk bisa mengampuni. Bahkan, dalam Markus 11 ayat 25-26 lebih dipertegas lagi bahwa jika kita bersiap untuk berdoa, ampunilah dahulu jika ada sesuatu dalam hati kita terhadap seseorang. Artinya, Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita untuk menghampiri Dia, datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersih, bebas dari kemarahan, kepahitan, kebencian, apalagi dendam, dengan cara mengampuni. Memberikan pengampunan bagi orang lain memang tidak mudah. Namun, bukan berarti hal itu mustahil untuk dilakukan. Kita hanya perlu mengambil langkah iman untuk melakukannya dan memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas pengampunan yang telah Kau beri bagi setiap kami. Bapa, mampukan kami agar mampu untuk mengampuni sesama kami dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain terhadap kami. Bantu kami untuk melepaskan setiap luka serta kekecewaan kami, agar hidup kami pun dilingkupi kedamaian yang datangnya daripadamu. Karena hanya dengan kasih karunia-Mu lah kami mampu untuk mengampuni sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan dan langkah-langkah hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semoga renungan pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Selamat menjalani aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.